Ya, baik, rekan-rekan. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih rekan-rekan telah bergabung di kelas saya dan kelasnya Mas Januardi ya. Yang hari ini materinya bisa Anda akses lewat LMS gitu ya. Dan ini terima kasih telah hadir ya. Mungkin yang belum sarapan nanti ya sambil-sambil nggak tutup gitu ya boleh lah ya. Ambil sarapan gitu ya, sambil makan. Oke, mungkin Pak Jerry akan langsung bawakan di presentasi ini, langsung saya share nanti sebelum Mas Januardi kakak Anda memandu Anda. Oke, itu materinya ada di LMS dan hari ini kita akan bicara mengenai, sudah muncul? Kelihatan? Sudah, Pak. Oke, kita bicara mengenai konsep entitas, atribut entitas, strong and weak, constraint ya. Kemarin sebenarnya constraint sudah dibahas oleh kakakmu Mas Januardi gitu ya. Tapi kita lanjut, sebenarnya ini masih materi lanjut mengenai apa namanya materi kita yang minggu lalu. Oke, sebelum acara saya lanjutkan atau kami lanjutkan, ada baiknya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, shalom rekan-rekan. Shalom, Pak. Ya, salam damai sejahtera untuk Waalaikumsalam kita. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Oke, baik rekan-rekan. Ya, nah ini salam sudah saya haturkan kepada Anda. Kemudian tiba saatnya kita berdoa ya. Oke, saya mungkin tunjuk aja langsung biar cepat ya. Kita berdoa dulu hari ini. Tas tadi sudah Mas, sekarang Mbak ya. Oke, coba deh. Sudah ready ya. Pak Wardani. Wardani Pinar Siri. Iya, Pak. Oke, pimpin kita dalam doa. Mbak Ismi matikan mic-nya dulu. Ya oke, Mbak Wardani. Baik, teman-teman sekalian, untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Wardani Pinasiri gitu ya sudah memimpin kita dalam doa dan harapannya semoga tetap sehat gitu ya dan tetap bahagia ya. Jadi kalau Anda lihat saya itu harusnya bahagia gitu ya. Ini jarang kasih tugas gitu ya. Sebenarnya saya itu jarang-jarang kasih tugas gitu ya. Karena tugasnya itu sebenarnya ada di aktivitas kelas kalau Pak Jerry. Jadi silakan untuk membuat tugas itu sekaligus Anda print screen. Anda lakukan sekaligus di pertemuan kali ini. Ya ini sekali dayung 230 terlampaui. Saya begitu gitu ya. Jadi silakan Anda enggak usah ada lagi bikin-bikin di luar jam ini gitu. Harapannya sih. Oke, saya kembali lagi ke slide saya gitu ya, rekan-rekan. Ya, dan ya, yang tidak bisa kamera ya jangan dipaksakan. Mungkin minggu depan atau kapan ya. Oke, terus ya hari ini tim saya ada Mas Januardi di kelas ini, kelas C dan di kelas D. Ya, dan serta saya sendiri, begitu ya. Oke, jadi silakan Anda untuk dibantu, boleh ke Mas Januar, gitu ya, boleh ke saya, boleh ke Mbak Ardia, gitu ya, untuk tema-tema ya. Tapi jangan tanya, Mas di sini tempat makan yang enak di mana, gitu ya. Nah ini kadang jawabannya kadang bisa berbeda satu sama lain ya. Nah jadi top khusus untuk mata kuliah ini silakan bertanya pada kami. Oke, ini salam sudah dan ini sebenarnya bukan 19.30 tapi 9. Ya. Belum saya masih tipu ya. Oke, salam sudah, doa sudah. Hari ini masih seputar ini capaian kita yaitu Anda mampu mengimplementasikan model DBMS. Tapi topik kita langsung ke sini ya, konsep entitas, atribut entitas, strong and weak constraint. Oke, akses medianya Anda bisa mengakses media kita melalui perangkat bergerak yang Anda miliki, yang baik laptop, PDA, mungkin smartphone dan bahkan PC. Gitu ya. Kemudian pastikan akses internet Anda optimal. Nah, kalau
nanti ada gangguan gimana Pak? Ya Anda bisa mengikuti dengan cara apa namanya melihat di tayangan YouTube secara asinkron. Oke, kemudian silakan Anda membuat catatan dan tugas pinter. Ya ini eh, catatan dan tugas pinter ini bisa Anda lakukan satu kali waktu di tempat ini, gitu ya. Di apa namanya di mata kuliah ini, nah, sekaligus Anda praktek, sekaligus bikin, bisa untuk jadi laporan, ya. Oke, dan Anda bisa mengakses pertemuan kita secara sinkron dan asinkron. Sinkronnya yaitu melalui Google Meet seperti yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini. Dan asinkronus itu bisa Anda saksikan di YouTube Pak Jerry di Daniel Jet. Ya. Kemudian rekan-rekan jangan lupa untuk presensi di Igracia. Serta ya materi ini dapat diakses secara langsung lewat lms.editelkom. Selanjutnya adalah keaktifan saudara di kelas ini akan menjadi nilai tambah bagi Anda, yaitu sebesar 15%. Ya, jadi silakan Anda berstrategi, gitu ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk menolong Anda kalau UTS-nya, kemudian UAS-nya nantinya jeblok gitu ya, misalkan loh ya. Nah, ini bisa Anda tolong lewat apa namanya aktivitas Anda di kelas. Jadi Anda yang menolong diri Anda sendiri. Oke, kita lanjut ya untuk diskusinya. Jadi silakan Anda memanfaatkan kesempatan ini dengan sangat baik. Oke, ya ini Pak Jerry nggak bisa puterin lagu karena ada webinar di sini ya. Jadi Pak Jerry sekaligus menghadiri webinar. Gitu. Oke, ini saya stop sharing dulu dan kita masuk ke materi selanjutnya. Silahkan dipersiapkan dulu alatnya. Kan? Itu bahan yang ERD, konsep entitas, atribut, ya, strong and weak, yang eh, yang B, sorry, yang A, yang B itu yang saya tayangkan saja. Saya tutup dan saya akan share yang entity relationship modeling, itu. Saya kontrol L dulu. Kemudian ini saya share kepada Anda. Oke. Ya. Nah, ini mungkin Anda sudah lupa teman-temannya ya, yang kadang konyol-konyolan gitu ya. Jadi sekarang Anda melihat wajah temannya bisa ketawa sendiri ya. Tapi harapannya Anda bukan melihat wajah temannya gitu ya. Kemudian Anda ngobrol sendiri. Tapi harapannya adalah Anda konsentrasi di mata kuliah. Sudah nggak muncul rekan-rekan? RDM ya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, Sudah, suara saya Pak. cukup jelas terdengar ya. Suara saya cukup jelas terdengar. Jelas-jelas, Pak. Oke, nanti di sini Pak Jerry tidak akan terlalu lama gitu ya untuk berteori karena teorinya akan lebih lama di kelas teori. Gitu. Tapi yang paling penting di sini akan saya sampaikan secara cepat aja dan kemudian nanti kita bisa masuk di praktikum sekaligus teorinya. Oke, nah ini saya akan langsung masuk ke langkah-langkah membuat ERD. Ya silakan materinya bisa di Anda download juga. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Kemudian Anda akan menentukan atribut key, ya. Kemudian ada kandidat key dan sebagainya itu. Yang ini di kelas teori lebih banyak, ya. Tapi di sini akan langsung ada di praktek. Nah, di praktek ini sebenarnya kalau Anda lihat di sini merupakan bentuk ketiga sebenarnya dari sebuah apa yang disebut sebagai rancang bangun database, gitu ya. Nah, untuk bentuk yang tidak normal dan bentuk normal 1, 2, 3 itu dipelajari di hari Kamis itu dari kelas teori ya. Oke, kemudian yang keempat di situ adalah menentukan derajat. Ya, hari ini juga kita akan praktekkan itu, ada kardinalitasnya. Kemudian Anda akan melengkapi himpunan relasi, ya. Kemudian Anda akan kembali melihat ERD apakah sudah baik atau perlu ada refinement, gitu ya, atau bahkan apa yang disebut sebagai iterasi, ya. Apakah perlu itu, ya. Nah, kemudian nanti dengan cara generalisasi, spesialisasi, agregat dan batasan relasi. Oke, kemudian ada konvensi penamaan atau tata cara penamaan. Jadi Anda ketika menamakan sebuah entitas, ya, korelasi itu gunakan nama tunggal untuk entitas. Kemudian gunakan Anda bisa menggunakan huruf kecil semua atau kapital di awal kata, ya.
Kemudian kalau misalkan Anda menggunakan dua kata, itu sebaiknya tanpa spasi atau menggunakan underscore. Kalau tanpa spasi, dua kata berarti gunakan huruf kapital di awal kata tanpa spasi. Oke, ini konvensi penamaannya. Nah ini jenjang database-nya seperti ini, jenjang data, ini ada karakter, ada field, ada record, ada file, dan database. Ini secara umum. Tapi ketika nanti ada secara khusus, akan ada lagi, ya nanti kita ada di slide ini. Ya, jadi database itu sebenarnya ada satu volume seperti ini, maka ada file, ya salah satu filenya tabel adalah file pegawai. Nah seperti ini yang berisi mengenai field dan record serta record set. Oke, jadi konsepnya seperti ini. Nah, ketika nanti kita bicara mengenai hierarki organisasi datanya, ini bisa berupa bit, kemudian byte, dan yang di atas ada field, record, file, dan database. Nah, ketika Anda di pertemuan yang pertama ini atau di pengenalan database ini, maka yang sering Anda dengar adalah field, record, file, dan database. Sedangkan bit dan byte ini biasanya kalau nanti kita lanjut di database forensik. Jadi ketika ingin Anda menjadi data forensik atau data analisis, maka Anda akan lebih sering mendengar kata bit maupun byte. Oke, kita teruskan dulu. Nah ini model datanya nanti kita di pertemuan 1 sampai 8 ini kita bicara mengenai entity relationship R model, dan nantinya kita akan bicara di kesempatan selanjutnya kita akan bicara mengenai model object oriented, gitu ya, karena berbeda. Kalau ER model Anda akan ada ERD, ya, DFD, ERD. Ketika Anda menggunakan model object oriented, yang ada hanya diagram kelas diagram. Oke, dan ini cukup dikenal dulu. Anda akan saya kasih intro di sini, kemudian nanti kita implementasi di selanjutnya. Kemudian ada simbol-simbol ER diagram, yaitu ada simbol entity, relationship, attribute, weak entity, tapi strong entity di situ tidak ada. Masuknya langsung entitas. Nah, kemudian ada identifikasi relationship, kemudian ada atribut key, atribut derivatif, composite, dan atribut multi value. Simbolnya tidak boleh diganti, ya. Artinya, Pak itu kok yang atribut composite mirip kepala ini Pak, siput Pak, saya tambahin lagi ya Pak, ya jangan, ya. Tidak boleh, ya. Itu sudah ada aturannya, nanti maknanya berbeda gitu ya. Jadi jangan digambar belakangnya dikasih keong gitu ya. Nah, ini kayak siput Pak gitu ya. Jangan. Oke, jadi simbolnya seperti itu saja, jangan dibuat yang lain. Oke, kemudian nanti ada arti-artinya, di situ harus dibuat kotak persegi panjang, itu menggambarkan entity, kemudian elis itu menggambarkan entitas, diamond itu menggambarkan hubungan, kemudian garis itu menggambarkan hubungan antar objek, ya di dalam diagram IR. Ingat ya, IR bukan object oriented, object oriented berbeda sedikit. Oke, contohnya seperti itu. Ya, nanti ini tabel-tabelnya akan dipraktekkan oleh kakakmu, Januarti. Yang kemarin mungkin masih 2, hari ini akan dibikin 3. Ya, kemudian selanjutnya Anda akan meneruskan. Kemudian dibikin satu fieldnya, kemudian Anda teruskan di belakangnya atau di bawahnya. Nah, minimal berapa Pak? Minimal hari ini kalau Anda saya tanya kemarin, pernahkah Anda bekerja dengan beberapa tabel? Gitu ya. Berapa tabel gitu ya, ada yang jawab 5 Pak gitu ya, dari dulu 5 terus ya, belajarnya 5 terus nggak berubah-ubah. Tapi di kelas basis data lanjut Anda bisa tanya nanti Kak Yanuardi, Pak Jerry akan mendekati dia di level profesional, artinya Anda bekerja di lebih banyak tabel. Kemarin kita kasih 60 ya Pak Yanuardi ya. Halo? Iya Pak. Oke, kemudian kita reduce untuk belajar dulu ke 10 ya, ini yang bikin juga pas kakakmu Mas Yanuardi. Ya, itu digunakan di kelas, semua kelas gitu. Oke, nah nanti seperti itu, jadi kita akan mendekati dia di level profesional atau level advance. Nah, untuk bisa seperti itu gimana Pak caranya? Ya Anda harus sering-sering berlatih. Oke, contohnya di situ RDBMS-nya seperti itu, ada orang tua terhadap mahasiswa berarti itu punya. Ya, itu 1 ke 1 relasinya. Kemudian mahasiswa ke jurusan ngapain? Mendaftar, gitu ya. Mahasiswa terhadap mata kuliah mengambil. Jurusan terhadap dosen memiliki, ya. Kemudian dosen terhadap mata kuliah mengajar dan ruang, ya. Jadi di situ contoh-contoh penerapannya itu nanti lebih banyak di kelas teori. Gitu. Oke, ini sekilas tentang object oriented ya seperti ini. Ya nanti setelah pertemuan kita UTS ya. Nah ini saya lewati dulu aja. Nah ini model relasinya seperti relasional. Ya.
Nah, inilah yang nanti kita kerjakan di ERD dulu di tahapan pertama. Oke, ada model-model berbagai macam. Nah, ini yang tadi saya maksud. Kenapa kita membutuhkan field tabel yang lebih banyak? Biar Anda bisa bersimulasi di model ini. Model hierarki Anda pernah simulasi, model jaringan Anda pernah simulasi, dan model relationship yang lain Anda pernah juga bermain. Gitu loh ya. Pernah apa namanya? Pernah masuk ke situ, pernah membuat, pernah mendalami, pernah mendapatkan ilmunya. Ya, jadi semakin jam terbang Anda semakin tinggi di database, semakin baik. Ya. Nah, untuk itu ya tentu saja perlu Anda berlatih dengan giat. Ya. Oke, seperti ini nanti kita sambil apa namanya share dengan Mas Januardi aja, gitu ya. Kita cari ilmunya. Nanti Pak Jerry juga akan pandu meskipun Pak Jerry ada di mana di UPN Yogyakarta juga, gitu ya. Oke, mungkin Mas Januardi sudah siap, Mas? Halo, Mas Januardi, monitor. Iya loh Pak. Oke, sudah Jadi siap ya? amat Oke, ya. oke ini sebentar Pak Jerry tambahin satu lagi nih, yaitu tentang varian entitas, yaitu ada entitas lemah. Ini nanti berisi entitas yang modelnya adalah tergantung ya, kemunculannya itu tergantung dengan eksistensi dalam relasi. Misalkan entitas mahasiswa, orang tua dan hobi, ya. Atau misalkan pegawai terhadap tanggungan, gitu ya. Mahasiswa terhadap orang tua, atau hobinya, maka pegawai terhadap tanggungan, maka ini entitinya lemah. Sedangkan yang kuat itu dia berdiri sendiri. Contohnya di bawah ini. Contoh pegawai, NIP dan nama. Ini dia merupakan entitas yang kuat atau strong karena dia bisa berdiri sendiri. Ya, artinya NIP nama itu langsung tidak ada kaitannya dengan apapun. Namun ketika pegawai ini memiliki tanggungan terhadap misalkan koperasi di unit kerjanya atau di kantornya, ya, maka tanggungan ini bisa berupa apa? Contohnya hutang. Nah, hutang ini pasti akan merujuk kepada nama pegawai siapa yang hutang kan gitu kan. Nah, maka tanggungan yang ada di sini, nama yang ada di sini di tanggungan ini, ya, di fil tanggungan, maka dia akan merupakan entitas yang lemah atau weak entity. Oke, karena tergantung dengan nama pegawainya, siapa yang hutang, namanya siapa kan gitu. Oke, seperti misalkan Anda saat ini di kakak Anda itu kan nama kakak Anda kan masih mengikuti orang tua, berarti itu Anda sebagai weak entity. Sedangkan orang tua Anda itu sebagai strong entity. Itu misalkan di kakak kartu keluarga itu ya. Contohnya seperti itu. Oke, nanti akan kita lanjut praktek aja. Ya, silakan siapkan laptopnya. Monggo, laptopnya dipersiapkan karena Mas Januardi akan langsung memandu Anda. Meneruskan yang materi yang kemarin. Oke? Ya, silakan Mas Januardi, monggo, silakan. Halo, Kak Januardi, monitor. Iya Pak, ini Ya, lagi mau silakan. disiapin Pak. Oke. Rekan-rekan, sebelum menunggu kakakmu, silahkan mempersiapkan laptopnya, praktek aja langsung, biar nanti tidak terlalu banyak tugas. Ya, biar tidak terlalu banyak. Capture screen, atau nanti Anda berpartisipasi seperti yang di kelas A. Ya, itu juga akan menambah nilai Anda. Yuk, silakan waktu dan tempat saya persilakan. Halo, dengaran Pak suaranya Pak? Ya, oke, kedengaran. Sudah tertampil dan Anda. Yuk. Ini Pak Jerry sambil mengikuti webinar ya. Oke, saya sambil Baik Pak. nyimak Anda. Untuk lanjutin materi yang kemarin, udah pada disiapin. Kalau siapin, tinggal buka sumnya. Udah pada disiapin semua belum? GSQL-nya. Sudah Mas, oke. Oke, kita buka ininya apa database yang kemarin udah dibuat, apa namanya database perpustakaan ya.
Kemarin kan di latihan kemarin itu hanya ada satu tabel aja ya, tabel buku. Nah, pada praktikum ini kita akan membuat beberapa tabel untuk melengkapi dari IRD tersebut. Di sini Yuk, kita silakan. pertama apa ingin membuat tabel anggota. Mungkin pelan-pelan Mas biar bisa diikuti rekan-rekannya ya. Baik, Pak. Oke, jadi mereka nanti sekaligus bisa bikin ini namanya catatan mereka dan laporan praktikum gitu ya. Yuk silakan, langsung diikuti aja kakakmu. Oke, Ini yang oke, pertama dipakai dulu use nama database yang kemarin sudah dibuat. Kalau sudah di apa database chain so tabelnya, di sini ada tabel buku. Kalau misalkan kalian udah masuk ke database perpustakaan, selanjutnya kita membuat tabel anggota. Query-nya create tabel anggota. Tabel pertama kita isi ID anggota dengan tipe data integer ukurannya 11. Nah, tabel pertama ada ID underscore anggota, tipe datanya integer, panjangnya 11, atributnya primary key, not null, dan auto increment. Setelah udah kasih koma, ada kode anggota. Nah, yang kedua ada kode anggota dengan tipe datanya char, panjangnya 9, atributnya not null. Yang ketiga ada nama anggota dengan tipe datanya varchar, panjangnya 100, atributnya not null juga. Selanjutnya ada JK. JK ini jenis kelamin dari anggota, tipe datanya char, panjangnya 1, lalu atributnya not null. Nah, selanjutnya ada jurusan underscore anggota, tipe datanya char, panjangnya 13. Ada nomor telepon, tipe datanya char. Lalu yang terakhir ada alamat, tipe datanya varchar, panjangnya 11. Untuk yang terakhir ini jangan dikasih koma, di enter aja. Kita samakan sama yang ini yang pertama, lalu terakhir titik 2 koma. Udah berhasil? Udah kak, udah. Yuk silakan yang belum bisa ngikuti langsung bilang lo ya. Ini biar bisa jadi catatan laporan praktikumu. Silakan. Udah belum? Ini Mas Januardi tanya lo ya. Berarti sudah Mas.
Ada yang belum selesai untuk pembuatan Saya belum tabel? Kak, bikin Kak. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, nanti sambil dicocokkan di ini Mas, di mana? Di local host-nya ya. Di, Baik, Pak. di PHP MyAdmin juga di desainer karena kita bicaranya hari ini. Ini sampai dibuka di desainernya apakah sudah ada relasi yang terbentuk? Nah, kan ini sebelum dan sesudahnya akan kelihatan di sana. Jadi dibuka di situ ya. Kalau di materi di kontrak kuliahnya itu kan menggunakan Power Designer ya. Tetapi kalau yang ada di MySQL itu namanya Workbench atau designer itu sendiri. Power Designer itu atau Workbench. Kalau dulu namanya Workbench. Setelah udah selesai pembuatan tabel anggota, kita lihat untuk melihat deskripsi dari tabel anggota itu. Nah, di sini kita lihat di sini ada keterangan deskripsi dari anggota, ada beberapa field seperti contohnya itu field ID anggota, dia tipe datanya integer, nolnya itu no, key-nya itu dia dianggap sebagai primary key, defaultnya 0, lalu di sini auto increment. Selanjutnya kita kedua membuat tabel peminjaman. Targetnya tabelnya tabel anu Mas. Dicek dulu di Power Designer Mas. Sebelum Anda lanjut. Nanti 3 saja tabelnya biar nanti diteruskan yang teman-teman. Baik Pak, nanti habis apa? Peminjaman dilihat di desainernya. Oke. Ya ini Mas Januardi memimpin Anda membuat tabel satu lagi bernama anggota. Jadi yang didemokan di sini akan ada 3 tabel. Nanti yang 4 dan 5 adalah yang akan membuatnya sendiri. Minggu depan akan diacak gitu ya. Kemudian nanti SQL-nya akan dikirim ke Mas Januardi atau saya. Kemudian Mas Januardi besok tinggal impor gitu ya. Itu hasilnya yang akan kita lihat gitu ya. Jadi Anda mengirimkan SQL-nya, ekspornya, kita tinggal ngimpor gitu ya. Beserta juga relasinya. Gitu ya. Ya Mas, go. Nah, selanjutnya ini yang terakhir kita buat tabel peminjaman. Ada field pertama dari tabel peminjaman itu ada ID peminjam, ID peminjaman, tipe datanya in, panjang 11. Selanjutnya ada tanggal pinjam, tipe datanya dat. Selanjutnya ada field tanggal kembali, tipe datanya sama, dat. Selanjutnya ada ID buku, tipe datanya integer, ID anggota, yang terakhir ada ID petugas, tipe datanya integer, panjangnya 11.
Udah selesai pembuatan tabel peminjaman? Sedang dibuat, Kak. Udah, Kak. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke lihat desainnya. Buka browsernya, kita ketik localhost ini admin. Atau kalau biar nggak ribet ngetiknya, kalian bisa buka control panel ini, lalu buka MySQL admin yang ini. Jadi dia otomatis ke sini. Nah, selanjutnya kita cari di sini, di panel sini, kita cari database yang sudah kita buat. Di sini contohnya perpustakaan. Nah, setelah itu akan membuka database perpustakaan di atasnya. Kita lihat di sini desainernya, ya panel atas ini ada more. Kita klik designer. Nah, ini ada desain dari tabel yang udah kita buat. Kayak misalkan yang pertama itu ada tabel buku, tabel peminjaman, dan tabel anggota. Dari desain ini, dia itu belum berelasi. Artinya belum saling terhubung gitu dari entitinya masing-masingnya. Kayak misalkan di sini ada tabel anggota, ID anggota, lalu di tabel peminjamannya itu ada field ID anggota. Nah, kalau misalkan dilihat ini, berarti kita harus merelasikan tabel dari peminjaman ke tabel anggota. Selanjutnya di tabel peminjaman juga ada field ID buku, yang berarti tabel peminjaman ini akan berelasi ke tabel buku. Kita buka lagi. Untuk merelasikan itu kan kemarin itu ditandai dengan foreign key ya. Karena dari yang pertama anggota itu dia belum ada foreign key-nya, terus dari peminjaman juga belum. Kita lihat. Nah, kita bisa lihat di sini deskripsi dari peminjaman tersebut. Di sini ada ID anggota, tipe datanya integer, panjangnya 11. Nah, dia di sini tidak ada key-nya, kosong. Berarti yang akan kita isi foreign key-nya itu di tabel peminjaman ini. Berarti kita akan menambahkan foreign key pada tabel peminjaman. Caranya seperti kemarin, yaitu alter tabel. Nama tabelnya yang akan kita rubah. Nah, selanjutnya ada nama constraint. Nama constraint yang kita ingin buat. Contohnya di sini FK anggota. Lalu kita lihat di sini field mana yang ingin kita kasih foreign key-nya. Yang pertama kita ingin membuat ID anggota ini menjadi foreign key. Kita tulis di sini ID anggota. Lalu reference. Selanjutnya
kita akan merelasikan ke tabel mana. Misalkan dari ID anggota itu dia adanya di tabel anggota. Berarti kita tuliskan nama tabelnya. Selanjutnya, key dari anggota tersebut. Di anggota tersebut ada key-nya apa aja. Kita lihat ke atas. Nah, key dari anggota itu di sini ada ID anggota. ID underscore anggota, tipe datanya in. Nah, kita lihat key-nya. Key-nya di sini primary key. Berarti kita akan relasikan dari ID anggota ini berelasi ke sini. Kita sambungin ke primary key-nya. Kita tulis di sini ID anggota. Dilihat konstruksinya dulu, Mas Januari sudah sama primer dan sekunder. Baik, apa Pak? Dilihat konstruknya dulu, atributnya untuk yang direlasikan. Jadi syarat relasinya itu primary ya, dan foreign key, ya kan? Iya Pak. Harus ada foreign dan primer, ya. Primer di tabel apa itu tadi? Primernya ID di tabel anggota dengan peminjaman. iya, Ya, berarti foreign key di tabel peminjaman harus sama konstruksinya dengan yang ID peminjaman di tabel pertama tadi yang primer. Coba dicek dulu. error ya. Kita aja di workbench aja Mas, di desainer itu lebih gampang mungkin lihat. Di sini Pak. Ya, ya, jadi itu lebih gampang. Itu yang Anda mau sambungkan yaitu dari anggota ke peminjaman. Ada ID anggota ini ke dari Anggota ini. peminjaman ke anggota. Ini ID Nah, anggota kan oke. dia sudah primary key. Itu di sampingnya itu ada tombol relationship menu kiri kiri. Nah, Sini. klik. Nah, klik dulu primer dulu, kunci primer dulu yang dipilih. Kunci primer dulu. Kunci primer dulu ke sekunder. Pertama kunci primer dulu. Primer dulu, primary key dulu. Dari tabel peminjamannya Pak. Ya terserah yang ada primary Iya primary ini ke sekunder pokoknya. primary. Ya. Originnya ke tabel sama gitu anggota. Oh nggak boleh. Tampilnya harus ke beda. Foreign. Ke sini. Nah itu kan primer, nggak boleh. Itu mintanya foreign. Oh iya ya. Primer dulu baru sekunder.
Index of column. Nah, Error, Pak. nah, lihat berarti di situ lihat konstruknya dulu. ID anggota integer 11. ID underscore anggota integer 11. Oke, coba dikasih relasinya. Yuk, dibangun lagi relasinya. Klik dulu yang di tabel anggota. Ini kan primary Ya, key-nya sudah. oke, betul. Langsung Selanjutnya coba select ke foreign key-nya ke ID anggota. Error missing index on ada columns. indeks yang keliru di kolom. Coba ke yang ke buku dulu. Nanti itu indeks itu kita berarti singkirin dulu. Gimana, Pak? Berarti coba yang ke buku dulu, anggota ke buku atau buku ke peminjaman. Apakah semua gitu? Berarti kode buku ke ID buku ya. Sama, Pak. Error juga. Oh, gini. Kode ID. Coba gini Mas. Bikin di foreign key-nya itu sama plug dulu dengan yang ada di primary key di tabel lain. Apa, Pak? Jadi misalkan di situ kan kamu bikin primary di ID anggota itu kan. Iya, Nah, itu kan sebagai dia kunci primer, iya, ya kan? Nah, nanti silakan coba itu mau dihubungkan ke tabel peminjaman. Betul? iya, Nah, itu betul. silakan dibuat apa namanya? Konstruksinya sama plug dengan yang ada di primernya. ID anggota integernya 11, namanya sama dah ya? ID anggota. Sebentar, Pak. Kayaknya konstruksinya ini deh. Restricted ya? ID Oh, ID buku. kamu kasih auto ya? Iya, Auto, auto. auto, auto semua itu apa bisa ya? Gimana, Pak? Kalau auto itu biasanya dia akan seringkali dia gangguan dengan indeks gitu. Coba coba dulu, tadi kan itu auto. Nah, kita Iya, bikin yang jangan di auto. Jangan pakai auto ininya. coba. Hmm. Berarti dari anggotanya ya, yang bukan auto. Nah, ini juga auto. Pilih primary key, coba cek ganti primary key yang jangan pakai auto. Misalkan itu ada kode anggota ya. Kode anggota Iya, kan iya. bukan ya, coba pakai. Kode anggota pakai ya, oke, kode anggota ganti. Oh, kode Siswa. anggotanya harus sama, Mas. Kode anggota chart 9 itu. Harus sama. Nah, di tabel pinjaman harus ada nama yang sama. Tapi di sini Harusnya agak chart. rancu juga sih tabel. Sebenarnya kayaknya ini nggak kepake nih kodenya. Kan saya mau ngerelasiin dari file anggota ini ke anggota Oke, ID anggota. anggota yang Iya. ada di peminjaman kan. Berarti kan seharusnya yang harus sama Oh iya. ininya aja Coba. kan gitu ya. Oke, cobain. Nah, iya kan? Nggak mau kan? Iya. Nah, itu di indeksnya harus sama. Kemudian harus dibuat tabel yang sama di tabel foreign key-nya. Ini seperti kasusnya Mbak Ardia tadi di pagi hari. Jadi harus bikin satu file lagi yang bernama sama, gitu ya, dengan tabel primer di tabel lain. Konstruksinya harus sama. Jadi kalau char 9 ya berarti di situ harus char 9. Ya, nah ini sekaligus akan menjadi permasalahan ketika kita bermain database rekan-rekan ya seperti ini. Jadi teman-teman harus
teorinya harus dipahamkan supaya nanti Anda tetap bisa ketika ketemu error, prinsip itu yang kita gunakan. Ya. Oh ini harusnya ini gitu ya. Jadi prinsip error dari primer kemudian sekunder ya itu harus tetap diperhatikan. Oke, kita coba lagi Mas Januardi mencoba. Primer dulu Mas ke sekunder. Oke, foreign key-nya. Error missing index or column. Masih ada indeks yang keliru ya. Kalau dicek udah sama semua sih Pak. Coba contoh tabelnya Pak Ciri kemarin aja coba dicek. Nanti kita oprek-oprek lagi. Yang yang kemarin yang itu. Atau tabel 10-mu itu yang pernah kamu buat. Tabelnya. Yang ini. Coba dicek desainernya. Nah ini. Nanti kita oprek-oprek lagi kenapa itu indeksnya masalah ya. Jadi di sini kan ada apa itu? Ya coba di stretch biar kelihatan relasinya. Oke, nah seperti itu ya. Ini sudah. Nah, lihat di sana di tabel contohnya Mas Januardi itu di tabel kategori paket ya, sama Ya, jenis paket, gitu kan? Di sana kan ada ID, ya kan? Itu 20 ya, unsigned ya. ya, Nah, itu berelasi ke jenis paket. Betul? Di situ berarti ada namanya field itu bebas. Namanya beda enggak apa-apa, tapi dia harus sama. Yaitu big integer 20 unsigned. Tapi nama Anda di situ kategori ID kan gitu kan? ya benar Pak. Nah, maka dia mau. Gitu. Jadi untuk primary key itu nama fieldnya itu tidak harus sama dengan yang ada di primary key di kategori paket. Tetapi konstruksinya dia harus sama. Yaitu big integer 20 unsigned sama. Gitu ya. Nanti diambil lagi di paket di menu paket itu juga big integer 20 unsigned. Tetapi kalau itu diganti karakter itu pasti error. Jadi nggak mau terhubung. Gitu. Nah, kenapa Berarti dia mau terhubung? Ya, kenapa dia mau terhubung? Karena konstruksinya sama. Coba nanti dicek dulu yang tadi, yang 3 tadi, apakah konstruksinya tabel itu sudah sama? Namanya boleh beda, tetapi konstruksinya harus sama. Contohnya seperti ini. nah ini kan contoh yang udah berelasi. Kalau misalkan dilihat sih di sini konstruknya udah sama ya. Contohnya kayak misalkan ini anggota itu kan primary key-nya itu kan integer 11. Integer. Oke. Terus di peminjaman juga ada ID anggotanya. ID anggota integer 11. 11. Oke. Ya, udah sama konstruknya. Cuma dia nggak mau ya disambungin ya. Kayaknya Kenapa ya? harus dikasih unset apa ya Pak ya? Coba sebentar. Coba kita oprek-oprek atributnya. Sama kan di tabel sebelumnya. Ini kalau tidak bisa berarti dia masih menyimpan charge. Dia harus di stop dulu servisnya kemudian dijalankan lagi. Sama. Yuk. Refresh.
Nah, ini kenapa Mas indeksnya masih nggak bisa ya? Masih nggak bisa, Pak. Di tempatnya rekan-rekan bisa atau tidak? Coba deh, tanya dulu. Berarti ini ada internal problem. Harusnya sih secara teknis dia bisa ya. Iya. Apa ada tipe datanya kali ya, Pak ya? Coba terubah tipe datanya dulu. Rekan-rekan, di tempat rekan-rekan bagaimana? Apakah Ada sama? yang ada yang berhasil nggak? Sama saja, Pak. Sama. Kenapa indeksnya keliru? Indeksnya 0, not 0 itu ya mungkin Mas. Iya bener, udah Pak. Tuh. Udah ya? Oke, yuk coba pelan-pelan dulu. Dua tabel dulu kita relasikan, coba pelan-pelan kita urut permasalahannya di mana. Oke, primer dulu, baru sekunder ya. Oke, primer ID anggota, bikin integer 20, dan bikin integer 20. Masih sama. Masih. Atau tabel sebelummu itu eh, pakai di drop ininya dulu, di relasinya kalau misalkan ini nggak bisa. Kita lihat dulu yang di tabel sebelumnya, misalkan yang 3 ini nggak bisa ya. Yang Ini secara tabel teknis sebelumnya, sudah bisa. yang ini Ya, ya. ini. Tabel 10 itu coba di drop relasinya di desainer itu drop. Ya, satu tabel yang tadi kita drop ininya. Relasinya dihapus dan kita coba delete relasinya. Delete. Lihat relasinya di mana Pak? Biasanya ada di delete itunya langsung kok di mana? Garisnya itu langsung klik delete relasi. Nah, ada. Kamu atur di panah kecilnya itu. Udah diganti ini ya, fieldnya kemudian nanti dibalikin lagi. Biar dia otomatis dia harusnya terpisah. Ya, Afifah oke, left dulu, listrik mati. Ya, ini coba disambungkan. Biasanya sih kalau sudah benar dibikinnya itu dia akan otomatis keluar sendiri ya. Kelas ini ya. Edit paket, menu paket. Segera di paket. Salah. Nah, dia bisa nih Pak. Nah, tuh dia. Coba yang di tadi 3 ada keluar ini enggak? Yang ke perpustakaan. Keluar menu itu enggak? Indeks gitu namanya ya. Keluar indeks. Enggak mau ya? Mixing index on column. Masih nggak mau Pak. Kalau yang ada di manual itu kalau disambungkan pakai script bunyinya apa ya tadi ya? Errornya ya? Kayak CMD. Yang
yang perpustakaan. Yang CMD tadi dia kan itu bisa dibikin primer sama sekundernya kan? Yang Oh di ini. comment line, yang di comment line, Oh, comment. Nah, errornya apa ya? syntax near Atlan one. Ini nih Pak errornya Pak. ID Nggak salah anggota di ID reference. anggota, ID anggota ke ID anggota. Eh, Dari ID anggota dari tabel ini peminjaman ke ID anggota tabel anggota. Oke, coba di describe dua-duanya deh biar kelihatan. Describe Di apa? satu, di describe tabel satu, describe tabel dua, biar biar muncul berdekatan Nah, gitu. Ini ya. nah ini. Oke. Yang tadi error dia Ini adalah tabel anggota. nggak Ada unset ya. key-nya itu dia kan ID anggota. Nolnya, Ini tadinya bukan unset Pak. tapi kan sekarang sudah sama ya. Sudah sama semuanya. Oke. Apakah itu kalau misalkan nolnya dibikin yes, bagaimana? Oke, coba. Harusnya sih sudah benar itu ya. Kalau nggak keluar indeksnya biasanya tetap error itu, Mas. Ini kok saya curiga terhadap ini aplikasi ya? Karena yang tadi kan yang lain berhasil ya, yang di tabel ya, indeks column. Jadi itu berarti dia nggak bisa cari Iya, indeks. yang lain berhasil. Oke, coba kita primary ke anggota, di anggota bikin integer 20 inside. Itu mau sambung ke di anggota bikin integer 20 inside. Sudah benar ya? Ada yang bisa rekan-rekan solusi? Ini kelihatannya kita sih sudah benar menyambungkannya, caranya. Tetapi masih ada indeks yang gagal dipasangkan. Nggak mau. Kalau belum keluar ininya dia nggak mau. Apa namanya? Kayak tadi loh, kotakan itu loh. Kotak kecilnya kalau belum keluar dia nggak mau. Index column. Secara struktur itu sudah sama. Atau ID anggota coba ganti apa ya? Karakter yang pendek aja. Tapi harusnya sih no problem.
belum mau itu, iya kan? Oke. Itu kayaknya masih charge-nya ini mas, berarti nanti mungkin kita restart total atau mati dulu semuanya, kemudian di close diopen lagi. Itu kayaknya masih nyimpen charge-nya atau dibuka di web browser lain. Ini masih meninggalkan ininya charge-nya. Gitu. Kalau pakai Mozilla, matikan dulu servisnya, ganti dengan Mozilla Firefox. Gitu. Ya, di web browsernya biasanya clear charge baru dia bisa meninggalkan yang lama. Ya, clear. Ini kalau misalkan belum selesai saat ini ya, berarti kita tunggu dulu, kita akan oprek-oprek dulu ya. Permasalahannya ada di mana? Karena memang ini sudah sesuai dengan apa namanya prinsip, gitu ya. Ini masih sulit untuk dihubungkan. Jadi kelas pertama sih berhasil tadi. Apa dilong lagi aja Pak ya? Oke, gini aja dulu. Nanti kita Mas Januardi akan bantu oprek-oprek dulu aja. Tapi ini jangan mungkin jangan coba gini dulu aja ya. Bikin di drop dulu tabelnya, drop dulu kemudian bikin 2 tabel dulu saja. Kemudian nanti kita relasikan Mas. Masih ada waktu sedikit. Coba jangan pakai auto increment ya. Ya Pak. Masih ada waktu, 2 tabel dulu aja kita coba relasikan. Salah. Harga 10. Gak bisa kan Mas? Itu berarti Mas, aplikasinya SAM-nya itu ya. sumnya ini kayaknya Pak ya? Iya, itu di luar normal itu. Belajar 11, belajar 11. Itu kan sudah primer sama sekunder kan? Coba primer dulu, Sudah sekunder. dari ini primer, Ya, sekunder ini kan tes 2. ya. Relationship, Yuk, missing kita mulai. index and column.
strukturnya padahal di sini sudah sama. Ya oke, nanti biar dioprek saya dan Pak Jerry dan Mas Januardi ya. Oke, kita cukupkan ini kayaknya ada problem terhadap itu Mas. Nanti kita opreknya mungkin di luar ini dulu aja, biar waktunya cukup. Nah, nanti gini aja, kalau solusinya rekan-rekan akan mengikuti yang nanti rekamannya Kak Ardia dulu, ya sambil nanti Kak Yanuardi akan mencari tahu, gitu ya, penyebabnya di engine-nya, gitu ya. Apakah itu database engine-nya bermasalah atau tidak, gitu ya, di InnoDB atau di MyExam-nya, gitu ya. Oke, nanti biar rekan-rekan yang tadi di kelas Kak Ardia juga gitu, tapi cuma masalahnya dia kemudian berhasil. Nanti rekamannya akan saya share kepada kelas ini juga. Nanti silakan Anda ngikuti di sana, kemudian dipraktikkan karena materinya sama Kak Yanuardi dan Kak Ardia gitu ya. Oke, tadi problemnya sudah hampir mirip, tetapi di tempat sana bisa. Nah, nanti biar ini yang dioprek dulu oleh Mas Yanuardi, apakah ada kendala di engine-nya, gitu ya, atau di sump-nya. Ya, jadi bisa banyak hal ya. Karena indeksnya tidak bisa ditemukan meskipun sudah sesuai dengan teorinya, begitu. Jadi ada yang salah dengan program biasanya gitu. Oke, mungkin pertemuan kita saya cukupkan hari ini dulu, ya, rekan-rekan. Jadi solusinya kita nanti akan Pak Jerry akan share di mana? Di kelas yang tadi pagi, gitu ya, jam 7.30. Nah, nanti Anda silakan samakan dulu dengan tutorialnya Kak Ardia. Ya, nanti apakah masih sama kejadiannya, gitu ya? Nanti kita butuh feedback ya, dari Anda lewat apa namanya grup WA saja ya. Sudah sama atau sudah bisa atau masih sama yang dihadapi dengan Kak Yanuar. Ya. Oke, nanti biar diulik-ulik dulu ya, oleh Kak Januar. Ya, nanti saya bisa membantu juga, gitu ya. Kita akan coba cek, coba tes. Mana tahu besok Anda menghadapi itu di kompleksitas tabelnya lebih banyak, gitu. Nah, jangan sampai nanti yang satu ke satu aja sudah error, nanti kalau banyak error lebih rumit lagi. Oke, mungkin saya cukupkan dulu. Ada pertanyaan dulu enggak rekan-rekan? Ini memang belum bisa didemokan lebih lanjut karena ada error tadi. Cukup dulu ya, rekan-rekan. Halo? Ya, Pak. Halo, Pak. Oke. Ya, Pak. Nanti saya share yang apa namanya miliknya kelas yang tadi ya pagi ya. Nanti coba ditiru dulu. Nah, nanti apakah ada error yang ditemukan sama dengan Kak Januardi? Nanti kita obrolin bareng di grup WA ya. Kalau sudah berhasil ya silakan Pak, saya sudah berhasil gitu. Kalau belum masih sama Pak dengan Kak Januardi lah itu nanti kita oprek-oprek bareng. Oke? Oke, Pak. Ya wes, oke itu dulu Mas Januardi ya. Nanti kita akan apa namanya oprek-oprek dulu aja di luar ini. Nanti waktunya tidak cukup ya. Jadi durasinya terlalu panjang. Baik rekan-rekan, mungkin hari ini karena masih ada kendala, nanti kita akan uji lagi, kemudian akan kita cari tahu masalah sebenarnya seperti apa. Ya, apakah masalah engine atau masalah instalasi atau masalah kompatibilitas itu sangat kompleks sekali. Nanti kita akan sampaikan gitu. Nah, nanti silakan solusinya Anda akan mengikuti dulu di kelasnya Kak Ardia karena kuliah akan tetap berlanjut gitu ya. Meskipun ada kendala tetap harus dilanjutkan. Oke, dan solusinya di kelas A tadi sudah berhasil. Ya, hampir mirip tapi berhasil. Kalau yang ini di tempatnya Mas Yanuardi masih ada permasalahan terhadap indeks. Oke, baik. Saya cukupkan pertemuan kita hari ini ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik saya maupun dari Kak Januardi, ya. Dari kata kami undur diri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuh, Terima kasih, Waalaikumsalam Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. tuh. Silakan Lip, monggo. Terima kasih, Pak.
Ya, oke, silakan Liv, monggo.